Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pretest PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan pretest nanti di bulan Mei atau tidak, insya Allah di bulan Juni. Baik, kita langsung saja bahas soalnya, Bapak Ibu. Gambar di bawah ini adalah surat perintah 11 Maret atau Super Semar dalam dua versi. Silahkan diamati. Baik, di sini ada versi AD dan versi satunya. Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, maka yang harusnya dianalisa adalah titik-titik. Apakah Lejen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI? B. Bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. C. Isi naskah sebagai bagian dari kredibilitas atau kepercayaan data sebagai suatu informasi. D. Keterkaitan antara kedua super semar sebagai sebuah peristiwa sejarah. E. Antara kedua versi super semar itu terdapat perbedaan pada jumlah poin di bagian memutuskan atau memerintahkan. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita diberikan soal bahwa di sini ada dua versi super semar, ada versi AD dan ada versi satunya. Di sini adalah versi angkatan darat ya Bapak Ibu. Nah, jika kita akan melakukan kritik eksternal. Nah, kritik eksternal itu adalah yang mengkritik di luar isinya. Di luar isinya. Apa itu di luar isinya Bapak Ibu? Ada bahan atau kertas yang digunakan ya, kertas yang digunakan, kemudian juga terkait dengan tinta dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan kritik eksternal Bapak Ibu. Maka yang harusnya dianalisa adalah titik-titik. Nah, apa yang harus kita kritik dari kedua versi ini? Apakah isinya atau bahannya? Berarti kalau kritik eksternal adalah bahannya. A. Lejen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI. Nah, kalau yang ini adalah isinya Bapak Ibu ya, isi. Itu isinya adalah perintah. Kemudian yang B, bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. Nah, jawaban yang cocok di sini adalah jawaban B, yaitu menggunakan bahan apa yang digunakan di sana. Jadi, bahan dan jenis itu merupakan termasuk ke dalam kritik eksternalnya. Yang E, isi naskah. Isi naskah sudah pasti itu adalah internal atau kritik internalnya. Kemudian yang D, keterkaitan antar kedua versi ini juga kritik internal, Bapak Ibu. Yang E juga begitu, kritik internal, yaitu antara kedua versi Super Smart itu terdapat perbedaan pada jumlah poin. Nah, jumlah poin juga termasuk ke dalam isi. Nah, kalau isi yang dikritik itu termasuk ke dalam kritik internal. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahaminya ya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan bahwa kita mengadakan bimbel pretest PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 untuk yang dilaksanakan bulan Mei atau nanti di bulan Juni tahun 2023. Nah, nanti untuk pendaftaran Bapak Ibu silahkan daftar pretest, kemudian underscore nama, underscore nomor WA, kirim ke WA 081803358023. Nah, Bapak Ibu, di bimbel nanti akan kita bahas soal asli sesuai FR tahun 2023, karena kemarin di bulan April kita sudah laksanakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan untuk daftar. Kemudian ada 10 pertemuan dari jam 19.30 sampai dengan 21.00, dan bahkan kita bisa lebih dari jam 21.00 tersebut. Pembahasan materinya terupdate ya, jadi kita bahas materi yang terupdate terkait dengan soal pretest PPG Guru SD. Nah, karena terupdate kemarin yang di bulan April, nanti kita akan bahas juga di bulan Mei ini. Nah, asli kita sesuaikan dengan soal aslinya dan kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023. Jadi semua yang kita bahas itu terkait dengan soal asli dan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023 ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat
Nah, ini soalnya sudah pasti akurat Bapak Ibu. Kemudian 10 video rekaman bimbel, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel. Kemudian ada file soal plus pembahasan. Nah, ada nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 mini tryout-nya. Oke. Untuk 3 tryout itu bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, dan bisa pakai handphone apapun. Nah, bimbel kami terbukti dan terpercaya. Untuk biayanya Bapak Ibu hanya 200.000 saja. Pelaksanaan nanti di bulan Mei tahun 2023. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu. Narasumber menceritakan peristiwa serangan umum 1 Maret 1945 di Yogyakarta. Narasumber memperoleh informasi tersebut berdasarkan penelitiannya mengenai peristiwa tersebut. Dengan demikian, secara sifat, sumber keterangan dari narasumber ini termasuk ke sumber titik-titik. Apakah alisan, B. pelaku, C. primer, D. saksi, E. sekunder. Baik Bapak Ibu, jadi di penelitian dalam sejarah itu ada yang namanya mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu disebut dengan heuristik. Nah, heuristik itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada primer dan ada sekundernya. Nah, kalau sekunder itu adalah tambahan di sini Bapak Ibu ya, tambahan atau data tambahan ya. Kalau primer itu adalah data pokoknya Bapak Ibu, data pokok. Nah, kalau di sini narasumber menceritakan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, berarti informasi yang kita peroleh dari narasumber itu termasuk kepada sumber yang bersifat apa? Apakah lisan? Oke, untuk lisan ini otomatis salah. Pelaku juga otomatis salah. Kemudian, primer, apakah primer? Bukan ya. Apakah saksi? Ini juga bukan. Jadi, untuk sumber keterangan tersebut itu sifatnya adalah sekunder, Bapak Ibu. Jadi, di sini jawaban yang tepat adalah jawaban E, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami di sini sudah menyediakan e-book. Bagi yang berminat e-book ataupun berminat bimbel, silahkan dipilih saja Bapak Ibu. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Bapak Ibu untuk e-booknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui 081803358023. Oke, sekian dan terima kasih.